Cryptocurrency berasal dari dua kata, kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang dilindungi kode rahasia yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Pencatatan dari cryptocurrency biasanya terpusat dalam sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain. Cryptocurrency yang cukup dikenal contohnya, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan sebagainya. Mengenai hal ini, Majelis Ulama Indonesia pada bulan November tahun 2021 mengeluarkan fatwa. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Undang-undang ini berisikan tentang mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu, ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Keduanya dilarang karena mengandung unsur gharar, doror dan qimar. Gharar berarti transaksi mengandung ketidakpastian, doror yakni bisa merugikan salah satu pihak, dan qimar artinya bersifat spekulatif atau perjudian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, berdasarkan nilai emas, perak, saham atau yang lainnya, serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, "Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta." Kemudian dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta." Lalu Umar mengurungkan niatnya. Para sahabat mengakui kebolehan dalam memproduksi mata uang dengan bahan selain dari emas dan perak. Apabila tidak ada kemudorotan, maka tidak menutup kemungkinan cryptocurrency dapat digunakan secara sah di masa mendatang. Trading Forex. Forex merupakan singkatan dari Foreign Exchange, sebuah transaksi yang menukarkan mata uang asing. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan valuta asing atau falas. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, trading forex atau transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut, tidak untuk spekulasi, untung-untungan. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar, kurs, yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Merujuk pada target dari pembatasan tentang penukaran antar mata uang yang berbeda, bahwa yang dipertukarkan tersebut adalah alat tukar dan tidak boleh dijadikan komoditas. Alasan diharamkannya trading forex karena ada unsur riba berupa penambahan dari kredit. Transaksi tersebut tidak bisa dilakukan secara tunai, sehingga mengakibatkan riba nasiah. Merugikan pasar dan ekonomi secara umum khususnya investor, karena syarat dengan spekulasi, memperbesar utang, dan banyaknya manipulasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai. Jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan tunai." Hadis riwayat Muslim. Investasi saham. Investasi saham dibolehkan dalam Islam selama perusahaan itu memang ada dan memiliki aset yang jelas. Untuk menjadikan pendapatan itu halal, harus modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal, tidak ada manipulasi, tipu-menipu, kezoliman maupun riba, misalnya bunga bank. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Apabila sudah terlanjur, maka riba tersebut harus dikeluarkan, bisa dengan disedekahkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Pinjaman online, pinjol. Kesulitan ekonomi membuat sebagian orang ingin mencari jalan pintas dengan mendapatkan pinjaman uang secara instan dan dibayar cicil kemudian hari. Banyak dari mereka pada akhirnya tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Aset disita bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Majelis Ulama Indonesia berfatwa, pada dasarnya perbuatan pinjam-meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad kebajikan atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezoliman. Dan jika salah seorang di antara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia aib seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram karena sudah jelas ini adalah kezoliman. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan. Allah Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.